Inilah keempat pelaku bejat yang sudah membuat remuk redam masa depan bocah kelas 5 SD asal Tegalsari, Surabaya. Keempat pelaku yang merupakan kakak, ayah, dan dua paman korban ini tega memperkosa orang terdekatnya hingga mengalami trauma berat. Sejak tahun 2020, korban mendapatkan perlakuan pencabulan dari anggota keluarganya, berawal dari kakak kandung yang mana masih juga berusia 16 tahun, sehingga dalam kesempatan dari sini tidak kami sertakan. Kemudian ayah kandung, kedua pamannya Ibu dan MR melakukan pencabulan terhadap anak. Jadi yang terakhir Januari 2024 pada saat kakak korban dalam keadaan mabuk dan ingin menutupi korban. Kamu tahu anakmu laki-laki seperti itu? Tak tahu saya, aku itu tak tahu saya. Mulai sekarang tidak saya tak tahu. Terus begitu tahu anak kamu yang laki-laki memperlakukan seperti itu, gimana? Saya tak tahu Pak, anak saya perempuan tak bilang sama saya. Anak perempuan saya itu tak bilang sama saya kalau anak saya bukan kakaknya. Jadi saya mulai. Enggak, begitu kamu tahu kamu seperti apa? Ya marah Pak, marah. Marah. Keempat pelaku tersebut berinisial MNA, yaitu kakak korban, ME, ayah korban, dan kedua pamannya yakni I dan MR. Keempat pelaku tega secara bergiliran mencabuli korban sejak korban masih berusia 9 tahun, yakni sejak tahun 2020. Keempat pelaku akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polresta Surabaya 22 Januari lalu setelah aksinya terbongkar. Hal tersebut kemudian dari pihak eksternal keluarga, yaitu dari pihak kakaknya, melaporkan peristiwa ini kepada kami. Dilaporkan pada tanggal 5 Januari, yang mana laporan awalnya adalah pencabulan, sehingga kami tidak lanjuti seperti hanya pemerkosaan, karena kami harus mendapatkan pembuktian. Namun setelah dilakukan visum ternyata ada luka atau lecet pada korban, sehingga 5 hari kemudian kami lakukan upaya paksa terhadap tersangka tersebut. Ya, tak terbayangkan bagaimana situasi kemalangan perempuan berusia 13 tahun ini. Ia yang semestinya bahagia mencecap indahnya masa remaja, masa depannya malah terenggut oleh nafsu bejat orang terdekatnya. Yang mencengangkan, aksi pencabulan terhadap gadis yang kini masih duduk di bangku SMP ini rupanya telah berlangsung selama 4 tahun, yakni sejak korban masih berusia 9 tahun atau sekitar tahun 2020. Aksi itu dilakukan selama keluarga ini tinggal satu atap di rusun lantai 3 Tegalsari. Saya mulai kelas 5 SD Pak. Mulai kelas 5 SD. Jadi 4 tahun yang lalu berusia 9 tahun atau kelas 3 SD. Sebenarnya tinggal dalam keluarga lengkap, ayah, ibu, kakak, dan beberapa paman. Di anak ini telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau umur 9 tahun. Tragisnya, ibu korban yang diperkosa ayah, kakak, dan kedua pamannya itu mengalami stroke. Sejak mengetahui ibu kandung korban, yakni AR langsung mengungsikan putrinya dari Tegalsari ke Rusunawa, Surabaya, yakni ke tempat nenek korban. Dari penuturan SN, bibi korban, dan juga paman korban, yakni MI, korban mengalami trauma berat akibat perbuatan bejat ayah, kakak, dan kedua pamannya. Saya nggak tahu. 5 SD. Pak, kilafnya kok sudah bertahun-tahun? Bertahun-tahun Pak. Ya saya tidak tahu kan posisi kilaf kalau tidak tahu. Kami dikenakan pasal 81 dan atau 82 UUBA, ancaman 5 tahun. Sementara korban telah diungsikan, keempat pelaku sudah diciduk pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Keempat pelaku itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Januari 2024 lalu. Ya, sungguh ironis di saat orang terdekat sejatinya melindungi anak malah berbuat sebaliknya. Lantas mungkinkah keempat pelaku ini mengidap kelainan jiwa atau memang sudah dirasuki nafsu bejat? Bagaimana pula tanggapan selebriti? Menurut aku sih itu jahat banget ya, dan memang miris banget. Dimana ini kan anak kandung, belum lagi yang melakukan hal itu juga bukan ayah tapi kakaknya, pamannya, yang mana ini merupakan keluarganya gitu loh. Dan buat aku ini memang sesuatu yang miris banget. Belum lagi sebenarnya hal serupa ini memang banyak juga terjadi gitu. Dan kita juga sebenarnya harusnya memperhatikan juga kondisi mental si anak, trauma yang dialami si anak. Dan ini memang sesuatu yang keji banget ya menurut aku, memang sadis banget, jahat banget. Dan memang seharusnya hal serupa ini menjadi tanggung jawab juga buat banyak pihak, mau itu pemerintah, masyarakat sekitar,
masyarakat, dan perlu juga hal-hal yang kayak gini tuh untuk ditangani lebih tegas juga agar nggak terjadi lagi gitu. Aku berharap semoga hukum tetap adil, penegakan hukum untuk para pelaku ini bisa benar-benar secara maksimal, dan yang terpenting adalah lebih ke bagaimana kita bisa melindungi dan juga menemani si korban yang saat ini berusia 13 tahun bisa sembuh dari traumanya, bisa sembuh dari rasa sakitnya, bisa sembuh dari rasa kecewa, dan juga mungkin ada rasa-rasa lain yang kita tidak pernah rasakan. Situasi tak kalah ironis juga terjadi di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Seorang kakek yang sudah tua yang sejatinya tinggal menghitung sisa usia malah berbuat bejat dengan memperkosa bocah ingusan. Pria tua itu pun langsung dikeroyok massa setelah ketahuan tengah mencabuli seorang bocah ingusan. Banyak nih yang luntik nih, lihat nih di trias. Barangkali di trias masanya banyak, di sini aja nih baru ketahuan nih. Selain mengalami babak belur, pria tersebut langsung dibawa ke kepolisian Polsek Cikarang Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari pria yang viral, tampak massa membludak hingga sempat meluapkan amarahnya pada si kakek. Alhamdulillah, akhirnya diangkut juga pemerkosaannya. Ya, kasus pencabulan ini jelas sisakan ironi. Bagaimanapun lingkungan sosial kita rentan dengan praktik kejahatan, terutama aksi pedofil seperti kakek ini. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Sedih banget pas baca beritanya, apalagi kan seorang kakek. Kakek ini kan harusnya menjaga kita, terus bagian dari keluarga kan. Pendidikan paling penting itu harusnya ada di keluarga, tapi kenapa jadi kayak gitu, kayak sedih. Gak seharusnya sih ini didapatkan seorang anak-anak, apalagi kan ini bisa menimbulkan trauma yang sangat mendalam, dan ini perlu ini sih pengawasan yang ketat juga dari keluarga, terus juga dari sekolah. Semoga sih ini nggak kejadian lagi karena sangat miris dan disayangkan banget. Semua harus terlibat ya, nggak cuma keluarga tapi di pendidikan ini harus ada sinergitas, ada transparansi, keterbukaan. Jadi pendidikan itu kan kalau dari kita belajar di sosial kan dimulai dari keluarga dulu, tapi kan keluarga kan bermacam-macam tentunya, jadi harus bisa mengkontrol dari berbagai pihak juga. Terus edukasi yang paling penting adalah dari si ibu dan si ayah, bagaimana mereka membekali anak mereka dengan nilai-nilai yang baik untuk kedepannya. Kalau di luar rumah seperti ini loh, kalau di luar rumah seperti ini kayak gitu, supaya bisa mereka juga jaga diri kayak gitu. Keji banget sih, dia nggak mikir gitu kayak cucunya nanti diperkosa orang lagi. Dia nggak mikir kayak gitu, apa jangan-jangan ya walau-walam ya, kalau perlu ditindaklanjuti lah kasus-kasus kayak gitu, jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Sementara aksi pemerkosaan marak bahkan menimpa korban yang masih di bawah umur, di Jagadmaya juga viral sebuah mobil sedan yang tengah bergoyang di pinggir jalan. Saat warga setempat berusaha mengecek, dipergoki rupanya ada sepasang muda-mudi yang tengah berbuat mesum. Namun warga tak berhasil menangkap sejoli yang mesum dalam mobil tersebut, lantaran keduanya langsung tancap gas. Kasus perbuatan minor yakni asusila di tengah masyarakat kita memang kian marak, apalagi di tengah longgarnya kontrol sosial. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Lagi ngapain Pak? Lagi ngapain Pak? Diam. Tutup. Kalau saya lihatnya sih miris ya. Misal pun dia suami istri, menurut saya itu sudah tidak pantas. Etika itu sudah tidak ada gitu. Jadi tolonglah, harus sadar tempat, harusnya ya Allah, di mobil itu nggak pantas, itu emang nggak ada tempat lainnya. Terus kalau saya sekilas lihat sih kayaknya dia curi-curi, kayaknya bukan suami istri dong. Kalau udah suami istri pasti dia tahulah adabnya bagaimana gitu ya. Menurut saya sih kalau memang ada orang-orang seperti itu ya harus dihukum gitu, karena takutnya itu menjadi orang meniru perbuatan tersebut gitu kan. Sementara kasus demi kasus asusila terjadi di Jagadmaya hingga viral, di jagat selebriti tanah air, pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan seolah masih terus jadi pusat perhatian publik.
Kehidupan pribadinya terus disorot menyusul aksi kebutannya di akun TikTok belum lama ini viral. Pinkan disebut-sebut terlibat cekcok hebat soal nafkah hingga dipicu api cemburu. Video percekcokan itu bahkan beredar luas di jagat maya. Kalau mau nyenengin orang jangan. Udah aku pulang lah, udahlah, mendingan aku pulang lagi. Suka kayak gitu, Arya. Jangan jahat sama perempuan. Jangan jahat sama perempuan, Arya. Ini masalah sepele ya. Kamu Tapi perpanjang. kamu terus-terusan ngancam aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Ya, rupanya keributan antara Pinkan dan Arya hanyalah sensasi syarat konten belaka. Kemarin dalam sebuah acara di kawasan BSD Tangerang Selatan, Pinkan mengaku jika keributan itu dipicu rasa cemburu Arya yang berlebihan. Namun Pinkan mengaku kini hubungannya sudah harmonis kembali. Akunya pergi ngejauh, padahal aku pergi ngejauh cuma ngademin, bikin tenang. Aku kan namanya di BSD kan kemana-mana susah. Ini kalau ributnya di sini mungkin aku bisa pindah ke tempat warung lah, ke temen ngopi dulu, ntar pulang lagi biar adem. Karena saya orangnya pusing gitu untuk berdebat. Namanya kita laki-laki, khawatir nanti perempuan keluar mulut-mulut gimana. Kita nggak bisa kontrol emosi, itu doang. Selain heboh soal video keributan Pinkan, jagat maya juga sempat heboh soal aksi mengamen Pinkan dan Arya di jalanan. Tapi rupanya aksi itu lagi-lagi hanyalah sensasi konten belaka. Dia pertama saya kalah, ya kan? Dia bilang, "Guys, ada orang gila nih," kata Pinkan. "Orang gila joget-joget sih." "Oh, orang gila," gitu-gitu. Terus tuh gantian saya kata-kataan lagi. Biasanya tuh ada orang gila nu ngamen-ngamen gitu ya. Ngamen-ngamen dia sampai dikasih duit 10.000, ya kan? Terus akhirnya sampai duit ngamen itu dibeliin cendol lah. Pulang dari ngamen joget di lampu merah, disawer 10.000, duit 10.000, yang 5.000 itu dibeliin cendol sama dia. Aku saya sampai ketawa di motor tuh. Pulang dari ngamen, aku tanya, "Itu duit siapa itu?" "Duit yang tadi ngamen," katanya 10.000, aku beliin cendol katanya. Es cincau. Sejak menikah dengan Arya, pria yang getol memajang aksi goyang bak India di akun TikTok, Pinkan memang sempat hebohkan jagat maya setelah memutuskan menikah dengan juragan atau penjual singkong di pasar Sepatan Tangerang ini. Namun rupanya Pinkan mengaku menikmati hari-hari bahagianya bersama Arya meski Arya datang dari kalangan biasa. "Kamu ini nikah sama aku settingan gak sih? Niatnya?" Kan aku suka ngomong lagi. Arya denger ya," kata dia. "Kalau aku nggak tulus sama kamu, nggak settingan, ngapain aku pengen punya anak sama kamu?" Pikir-pikir iya juga sih ya. Gitu. Kadang suka bercanda-bercanda gitulah. Ya aku emang pengen nikah, maksudnya pengen punya pendamping gitu. Terus pas kita pacaran 2 minggu itu emang cocok banget gitu. Biasanya kan kalau pacaran makin lama tuh makin bosan karena aku tuh gampang bosan orangnya. Jadi kalau misalnya aku lihat cowok bodoh, gampang ilfil, cowok males, bye aja. Katanya pengen punya Arya Junior gitu, Arya Junior. Kalau nggak Pinkan Junior, lah lelaguannya si Mambo. Kalau dibikin sinetron, film, bah lucu. Kemarin aja nih ya, kita jalan-jalan ya ke kafe. Basah-basah udah hujan mengguyur-guyur. Bisa ibarat kata, ini hujan ngerti amat ya keadaan kita yang sedang romantis begitu. Pokoknya lepek-lepek. Beli jas hujan malah tipis lagi bahannya. Rungsep. Akhirnya kita nggak pakai helm, basah-basahan. Dia udah kedinginan begini nih, kayak ayam kate begitu merungkut kayak begitu tuh. Arya dingin, begitu merungkut. Aduh, udah basah-basah dah, kukuyuk-kuyukan. Ibaratnya teh bukan dibilang beruntung ya. Kadang pusing mah iya. Karena gini, artinya gini. Ya kita berjodoh dengan siapapun, takdir kita siapapun, gak peduli artis, pengusahaan, guru, pegawai negeri, atau dokter gitu kan. Ibaratnya gini, kita itu jodoh udah takdir. Ya saya juga nggak tahu bertemu sama dia dan dia juga nggak tahu bertemu sama saya. Awalnya kan kita di lab ketemunya, bahkan saya emang nggak percaya sama dia. Dalam hati, aduh artis demen sama gua model kayak begini begitu kan. Tapi dia kan nggak melihat laki-laki dari sudut, oh dia punya jabatan, oh gua dulu artis harus pacaran suami artis atau pengusaha besar. Dia nggak kayak gitu.
Pemirsa, Muhammad Deliang Al-Farabi atau yang akrab disapa Deliang ini patut menjadi contoh bagi para generasi muda. Bagaimana tidak, di saat anak-anak usianya tengah menikmati masa bermain, namun Deliang rupanya memilih menghabiskan waktu untuk menulis buku. Dan siapa sangka di usianya masih 11 tahun, Deliang mampu menorehkan prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa. Lantaran bocah asal Trenggalek ini rupanya sudah menerbitkan 30 buku dan 9 diantaranya adalah novel berbahasa Inggris. Dan ada 6 buku karya Deliang yang sudah resmi diterbitkan, diantaranya Quirky Friends dan Weird Family yang sempat masuk ke dalam top 15 di kategori Dark Comedy di Amazon Books Amerika dan Inggris. Bocah kelahiran Taiwan 18 Juni 2012 ini pun sudah berhasil meraup uang 20 juta rupiah dari royalti buku-buku karyanya. Namun tak kalah membanggakan, Deliang rupanya sudah dipercaya untuk mengisi seminar literasi via Zoom untuk sekolah SD dan SMP di Polandia. Dengan bahasa Inggris yang fasih, Deliang terlihat santai saat mengisi seminar literasi tersebut. I'm Phoenix. Because of brave, smart, and has a strong heart, which makes him a good guardian. Phoenix is a brave, strong, and good leader, which makes him almost the best companion for me. And thank you very much for listening. You can ask me anything. Deliang merupakan anak dari pasangan Aryo Muhammad dan Rati Anggraini. Bakat menulis Deliang rupanya menurun dari sang ayah. Lantas apa tanggapan sederet selebriti melihat kepintaran dan karya Deliang? Tapi keren banget sih, aku aja yang umur segini belum sanggup seperti dia. Tapi dia dari umur 2 tahun sampai umur 11 tahun udah puluhan buku. Terus bahasa Inggrisnya juga lancar banget, itu menurut aku keren banget. Pendidikan orang tuanya juga bagus banget. Kalau buatku sendiri sih wah banget ya. Kenapa? Karena dari 9 tahun dia udah bisa nulis buku dan pada akhirnya menerbitkan buku ke bukan sosial media ya, itu dia di pokoknya intinya dia udah bisa menerbitkan buku-buku. Itu kayaknya amazing banget. Maksudnya adalah ini jadi pacuan buat kita semua, apalagi buat kaum milenial, Gen Z semuanya itu ini jadi satu contoh buat kita semua. Prestasi membanggakan juga ditorehkan Erin Zelia Nawawi yang belum lama ini berhasil menjadi juara tilawah anak-anak putri Musabakoh Tilawatil Quran Internasional yang dilaksanakan di Qatar. Fasawfa ya'tihim بارك الله فيك يا إيرين وما أجمل صوت. الله يفتح عليك ويرفع من شأنك، ولذلك أرى أنك تعطينا التأشيرة الذهبية للتمثيل في هذه المسابقة. كتاب الله كلام الله. Siswi MTS Gupi Sijonam ini ingin memberikan penampilan terbaiknya di hadapan para juri, dan penampilan serta suara emas Erin asal Seragai, Sumatera Utara ini rupanya mampu membuat para juri terpukau sehingga menetapkan Erina sebagai juara. Kemampuan Erin dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran memang tak diragukan lagi. Meski usianya baru menginjak 14 tahun, namun Erin rupanya sudah kerap mengikuti ajang MTQ tingkat provinsi dan nasional dan selalu menjadi juara. Dengan pencapaian dia gitu ya, apalagi mewakili remaja-remaja Indonesia nih, terutama buat pencapaian ini
go internasional gitu. Semoga kedepannya bakal lebih banyak lagi nih remaja-remaja apalagi yang mewakili perempuan-perempuan di Indonesia yang bisa mencapai juga penghargaan seperti dia ini di go internasional. Sementara itu, Irfan Hakim menangis haru saat melihat Aisyah Kim, putri pertama Irfan, saat tampil di salah satu acara televisi. Irfan tak kuasa menahan air matanya lantaran dirinya tak menyangka jika Aisyah yang saat bayi diajak Irfan jalan-jalan ke mall kini sudah menginjak remaja. Dalam akun Instagramnya, Irfan memposting saat Aisyah tampil dengan caption, "Anakku Aisyah teruslah berkarya. Nikmati prosesnya, nak. Ayah dan bunda akan selalu mendukungmu. Kami bangga sama Aisyah." Lantas benarkah Irfan merasa bersalah karena sering melewatkan perkembangan anak-anaknya akibat sibuk bekerja? Jadi gue juga sebetulnya itu nggak sadar ada yang videoin, itu tim gue yang videoin. Karena saat itu tuh gue ada di satu acara yang sama, tapi karena gue sehari itu tuh bener-bener padat banget nge-MC-nya. Jadi tidak ada kesempatan untuk ikutan preparation Aisyah untuk tampil. Biasanya tuh gue tuh sangat cerewet, nguatin mentalnya, kemudian ngecek make up-nya, ngecek wardrobe-nya segala macam gitu. Suka wati-wati Aisyah nanti gini ya gini. Saat itu tuh nggak ada kesempatan bertemu sama sekali. Tiba-tiba gue cuma bisa melihat di monitor bagaimana anak aku perform. Jadi saat itu tuh perasaan tuh berkecamuk ya, maksudnya tiba-tiba nggak tahu tuh flashback saat itu tuh, anak itu udah gede ya, anak itu kok udah mandiri ya gitu. Jadi kebayang namanya juga anak pertama Aisyah. Jadi kebayang dulu tuh dia usia 3 bulan masih bayi merah saja. Ketika istri saya ngisi seminar, saya bawa anak saya gendong sendiri keliling mall biar dia nggak nangis. Ketika dia nangis pipis dan lain-lain, gue ganti popok sendirian di tempat toilet, di toilet cowok. Gue bawa bayi nangis-nangis gitu, terus gue gendong-gendong. Terus tiba-tiba anak gue bisa, namanya anak pertama tuh kan segala macam dikasih fasilitas, kayak misal 6 bulan sudah sekolah lah, belajar berenang lah, belajar balet, belajar piano dan lain sebagainya. Kemudian dia juga tiba-tiba suka berkuda, jadi atlet kuda. Tiba-tiba dia menciptakan lagu, tiba-tiba pasti hati itu juga gini, udah gede anak gue ya. Jadi nggak berasa. Dan juga di sisi lain juga kok gue banyak kehilangan momen tidak melewati bersama dan anak. Tiba-tiba ya karena kesibukan tiba. Ya, Aisyah rupanya kini mulai mengikuti jejak Irfan terjun ke dunia entertain. Namun Aisyah lebih memilih untuk menjadi seorang penyanyi. Tak hanya jago menyanyi, Aisyah rupanya juga jago menciptakan lagu dalam berbahasa Inggris. Lantas benarkah di sela kesibukan menyanyi, Aisyah juga tengah menyiapkan diri untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional? Anak-anakku tuh rata-rata kayak Aisyah tuh kan bisa silat, pernah jadi atlet terbaik pencaksilat di Jakarta. Kemudian sekarang juga berkuda sudah insya Allah tahun ini menjadi atlet PON mewakili salah satu provinsi di Indonesia. Nanti di akhir tahun bertanding. Kemudian sekarang juga tiba-tiba dia menulis lagu dan lain-lain. Sebagai orang tua hanya bisa menyediakan fasilitas yang bisa kita lakukan. Sebagai orang tua, Irfan bangga melihat Aisyah memiliki banyak prestasi gemilang. Irfan pun berusaha untuk terus mendukung dan memfasilitasi semua keinginan Aisyah selama dirinya mampu. Sendiri dan juga untuk misal dalam menciptakan lagu. Di single-single sebelumnya gue turun tangan, mau konsep video klip, wah segala macam. Tiba-tiba ya udah seperti biasa selalu ngobrol, terus kata dia, "Ayah boleh nggak? Aku bisa punya." Gue ngomong aku boleh nggak punya konsep sendiri dan lain-lain. Udah dia ngobrol diskusi dengan arranger gue di rumah, rekaman konsep video klip dia yang bikin semuanya ini udah jadi ya udah. Memiliki anak perempuan yang sudah remaja tentu saja membuat Irfan ekstra dalam mengawasi pergaulan Aisyah. Namun sebagai ayah, Irfan rupanya tak ingin bersikap otoriter. Sebaliknya Irfan selalu mengajak Aisyah berdiskusi dalam hal apapun. Lantas benarkah Irfan melarang Aisyah memiliki pacar? Dia di umur sekarang udah kelas 1 SMA, dia memutuskan belum pacaran. Itu pun diskusi, dan apapun di keluarga gue itu selalu diskusi.
terbuka mereka pada bercerita dan lain-lain. Nah mengenai pacaran tuh aku tanya teman-temanku punya pacar nggak? Punya. Terus kamu gimana? Nggak tahu. Terus aku bilang terserah, aku nggak ngelarang. Kalau mau pacaran harus tanggung jawab dengan pilihannya. Pilihannya itu maksudnya kalau pacaran berarti harus ada waktu untuk bersamanya, berkurang waktu bermainnya dengan teman-teman, berkurang juga untuk berlatih berkudanya, berkurang waktu belajar. Akhirnya dia gini, ya udah ya, aku berprestasi aja. Di tempat berbeda, pasangan Indasari dan Ari Kriting tengah menikmati perannya sebagai orang tua. Meski sibuk dengan kegiatan syuting, namun Indah dan Ari berusaha untuk membagi waktu dalam menjaga anak. Apalagi keduanya memang sepakat untuk merawat putranya yang kini sudah menginjak usia 16 bulan sendiri tanpa bantuan babysitter. Lantas seperti apa perkembangan Baby V yang kini sudah menginjak usia 16 bulan? Benarkah Indah dan Ari sepakat tak membawa Baby V ke lokasi syuting? Cara ngaturnya ya paling harus ada yang bisa menjaga baby sih di rumah kan. Kalau misalnya aku kerja paling begitu saja. Dibawa kayaknya enggak. Kita nggak bawa. Karena kan juga baby butuh tidur dan makan yang lebih tenang gitu kan. Kalau di lokasi kan rame, kemudian juga banyak suara. Jadi kalau misalnya mau bobo atau apa itu agak lebih sulit ya. Ganti-gantian juga, jadi ganti-gantian juga. Ya pokoknya kalau saya syuting Indah yang jaga. Kalau Indah yang syuting dia yang bawa. Pas renang juga, udah mulai gede sih, udah 1 tahun 4 bulan sekarang. Ya, Indah dan Ari kadang tak percaya dengan perkembangan Baby V yang luar biasa. Indah tak menyangka Baby V rupanya memiliki daya ingat yang bagus hingga mampu mengingat nama-nama hewan yang sudah Indah ajarkan. Ini apa? Harimau. Ini? Baba. Ini? Gajah. Ini? Kuda. Betul. Apa biar seru aja. Sebagai orang tua baru, Indah dan Ari rupanya ingin memberikan yang terbaik bagi Baby V. Bahkan di usia baby yang masih balita, Indah dan Ari sepakat mendaftarkan putranya les berenang. Lucu banget ya ngeliat yang ini pertama kalinya nih. Ya udah, lompat lagi ya. Ini nanti jam, kita mau down lagi. Ya. One, Tami perutnya nempel ke lantai. Jadi papa masih, ya tangan papa boleh sambil jaga di dadanya sini. Di dadanya pak. Ya, jadi dan dia kan. Sip. Ya satu kan lagi one more time. Aduh ya Allah kocak banget. Anak gue gak beda. Iya hebat. Hebat, siapa yang hebat? Hebat. Happy. Pemirsa, seorang emak-emak mengamuk di puskesmas di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Lantaran honor selama 5 bulan sebagai petugas kebersihan di puskesmas tersebut tak kunjung dibayarkan. Ini coba kirim sama saya kirim, ini sama apa? Ini sama apa kan salah? Beginilah detik-detik seorang emak-emak mengamuk di puskesmas Lohia di Kecamatan Lohia. Dalam video tersebut, emak-emak yang diketahui bernama Wauma terlihat emosi sambil merusak tempat sampah yang berada di teras puskesmas dengan cara dibanting hingga pecah berkeping-keping. Tentang seorang wanita yang mengamuk karena gajinya 5 bulan belum dibayar di puskesmas Sulawesi Tenggara yang menurut saya memang
mungkin sebagai manusia pasti kita akan melakukan hal yang sama ya, apalagi ini gaji yang 5 bulan belum dibayar dan kita sudah bekerja selama 5 bulan tapi gaji kita belum dibayar, wajar kita menuntut hak kita, apalagi kan mungkin dia punya kebutuhan lain yang harus dipenuhi sehingga dalam keadaan terdesak dia jadi mengamuk di puskesmas tersebut untuk menagih janjinya. Kebangetan sih. Yang saya tahu kalau orang udah kerja itu kewajiban yang mempekerjakan itu harus dibayar sebelum keringetan kering. Itu yang saya tahu. Jadi kalau sampai 5 bulan sih itu bukan kering lagi. Ya emang wajar kalau sampai yang bersangkutan marah. Uma yang berprofesi sebagai petugas kebersihan puskesmas tersebut emosi karena honornya selama 5 bulan bekerja sebesar Rp1.500.000 belum dibayarkan. Emosinya memuncak ketika dia mendengar informasi dari seseorang kalau honornya belum akan dibayarkan karena pihak puskesmas belum punya uang. Itu karena dijali-jali katanya mau dikasih bulan berapa itu katanya dibayarkan kan Pak Simanto yang saya itu hari. Dia bilang kapus katanya membersihkan juga di sini katanya 300 kasih di mau katanya gajimu. So, dia bilang itu Pak katanya katanya saya panggil itu ibu katanya karena dulu katanya di bodoh-bodoh juga katanya tidak dikasih gajinya juga yang kapus yang bukannya panas. Saya jalan sama saya bilang bapaknya laut jangan saya bilang bagaimana gajiku nih kata Join. Setelah itu langsung seneng. Setelah video tersebut viral, belakangan honor Uma sebesar Rp1.500.000 langsung dibayarkan sehari pasca kejadian tersebut. Meski sudah menerima honor tersebut, Uma mengaku masih ada tunggakan honor sebelumnya selama 6 bulan yang hingga hari ini belum dilunasi. Ya semoga ini bisa dapat jalan keluar yang terbaik, semoga pihak puskesmas bisa memberikan klarifikasi atau mungkin memberikan gajinya. Setelah itu gajinya ibu dibayarkan nggak? Iya sudah. Sudah kapan dibayarkan? Hari Jumat. Hari Jumat. Sebesar berapa itu gajinya ibu? 1 juta setengah. Tapi ibu masih dipekerjakan terus ini? Disuruh lagi katanya tapi Pihak puskesmas hingga saat ini belum mau memberikan keterangan terkait mengamuknya emak-emak tersebut hingga terkait penunggakan pembayaran gaji. Ada stafnya puskesmas di waktu itu? Ramlan, orang-orang di dalam, tapi lihat saja saya tidak ada. Buntut dari viralnya video tersebut, pihak puskesmas melaporkan oknum yang menyebarkan video tersebut hingga viral. Pihak kepolisian berencana akan memanggil Uma dan kepala puskesmas untuk mencari tahu siapa oknum yang menyebarkan video tersebut. Tanggapannya apa mereka? Tiada bilang mereka. Ibu kapus apa jawabannya? Tiada ibu kapus. Tiada. Sementara itu di lain peristiwa, kasus hukum Inara Rusli dengan Virgon belum juga usai. Kendati keduanya telah resmi bercerai, namun sederet permasalahan hukum masih menjerat Inara Rusli. Sehari sebelumnya, ibu 3 orang anak itu diperiksa terkait illegal akses. Sementara pada kasus lain, sidang perdata terkait hak royalti antara Inara Rusli dengan Virgon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu kemarin. Sidang kali ini masih beragendakan mediasi dengan memeriksa kelengkapan berkas penunjukan surat kuasa dari pihak Virgon. Agenda hari ini adalah kami mewakili dari klien kami, Virgon, untuk menyampaikan surat kuasa, hanya itu aja. Karena kami juga baru ditunjuk. Masih proses mediasi, nanti seperti yang majelis katakan tadi 30 hari. Pada sidang kali ini dihadiri pihak-pihak yang bertikai, mulai dari penggugat, pihak tergugat 1 dan 2 hadir dalam persidangan tersebut. Namun semua pihak yang berseteru hanya diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Baik Virgon maupun Inara sama-sama tidak hadir dalam sidang kali ini. Kuasa hukum Virgon Leonardo Ompusunggu tak banyak berkomentar pasca sidang dengan alasan dirinya baru saja ditunjuk menjadi kuasa hukum oleh Virgon. Virgon hari ini nggak datang?
Ya nggak hadir. Kami mewakilinya kami. Mungkin ada pesan apa sih yang disampaikan oleh Virgon sebagai kuasa hukum? Karena ini baru kami terima berkasnya, jadi kami perlu juga koordinasi sama klien. Jadi untuk sekarang mungkin saya nggak bisa ngasih keterangan yang banyak. Gitu. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya dilakukan karena waktu pemanggilan pertama itu tergugat satu, dalam hal ini saudara Virgon, tidak hadir. Oleh karena itulah kemudian hari ini alhamdulillah bisa hadir sehingga semua pihak lengkap, penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat hadir dalam hal ini, sehingga hakim bisa memutuskan bahwa minggu depan rencananya itu mulai dilakukan proses mediasi. Di sisi lain, kuasa hukum label musik yang menaungi Virgon, Ari Juliano Gema, mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk mengawal gugatan yang diajukan Inara Rusli. Tak hanya itu, selaku label yang menaungi Virgon juga mengungkapkan kesiapannya jika Virgon atau Inara akan mengupayakan perdamaian agar perkara ini dapat selesai dengan baik. Terus terang kalau kami dari DRM dan DRP memang belum mendapat kabar hal itu berkenaan dengan bagaimana penyelesaiannya di antara mereka gitu ya. Tapi kalau kami sih selalu siap apabila memang mereka dari pihak mereka dalam hal ini penggugat juga kemudian mencabut gugatannya karena akan ada upaya perdamaian, ya berarti kasus ini berarti akan berakhir gitu. Lebih lanjut, Ari menjelaskan pihak label musik sudah menjalankan secara prosedur terkait kontrak kerjasama antara label dan Virgon. Label sendiri tak ingin mencampuri urusan rumah tangga yang dihadapi Virgon. Sebenarnya dalam hal ini kan kalau dari tiga tergugat ya, tergugat 1, 2, dan 3 sebenarnya kan punya kepentingan yang sama gitu ya. Bahwa memang di sini pertama adanya ketidakjelasan berkenaan dengan sebenarnya apa yang dipermasalahkan. Apakah pengalihan hak cipta atau pengalihan royalti atau pengalihan lisensi, ini menurut kami dalam gugatannya ini sangat tidak jelas. Kalau hak cipta itu adalah hak yang dipegang oleh penciptanya sampai kapanpun abadi, yaitu adanya hak moral tadi. Sedangkan hak ekonominya memang bisa dialihkan. Tapi dalam kasus ini gitu tidak ada pengalihan hak cipta. Kendati baru pada tahap mediasi, namun perlawanan hukum tampaknya sudah mulai dilakukan pihak Inara Rusli. Lewat pengacaranya, Arjana Bagaskara, mengungkapkan adanya penyesatan opini publik. Penyesatan tersebut terkait poin hak royalti bukan poin dalam gugatan. Poin gugatannya adalah bahwa adanya 2 perjanjian yang menurutnya secara hukum tidak memenuhi syarat perjanjian. Terkait royalti, bukan poin dalam gugatan kami. Poin dalam gugatan kami adalah bahwa ada 2 perjanjian yang menurut kami secara hukum tidak memenuhi syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata itu harus memenuhi syarat objektif, yaitu kausa yang halal. Nah, kausa halalnya apa? Kausa halalnya adalah pihak istri, apalagi ini kan belum ingkrah, masih istri, itu seharusnya ikut menandatangani perjanjian tersebut. Sidang kembali digelar Rabu depan dan majelis hakim meminta agar prinsipal dalam hal ini, Inara dan Virgon, diharapkan hadir untuk jalani sidang mediasi. Pihak Inara berharap Virgon bisa hadir di agenda sidang berikutnya. Pasalnya beberapa waktu sebelumnya, pelantun tembang Surat Cinta untuk Starla itu sempat melakukan pengalihan hak royalti secara sepihak ke label-label tanpa seizin Inara Rusli selaku mantan istrinya. Nah, poin mengenai apakah ada hak cipta yang dialihkan atau royalti, kita bisa lihat, semua masyarakat bisa lihat di dalam data dari pangkalan data Dirjen Haki, 4 lagu yaitu Surat Cinta untuk Starla, Bukti, Orang yang Sama, dan Saat Kau Telah Mengerti. Pemegang hak ciptanya siapa? Pemegang hak ciptanya kan turut tergugat 2 dan juga turut tergugat 3. Itu yang kedua. Yang di salah satu pasal berbunyi 80% royalti diberikan oleh pihak mereka kepada Bapak Virgon. Terlepas royalti ini peruntukannya untuk nafkah istri, nafkah anak, ataupun kebutuhan keluarga, tetap royalti ini kan adalah harta bersama. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengabulkan 7 tuntutan Inara dalam sidang perceraiannya dengan Virgon.
Salah satunya yakni soal royalti 4 buah lagu yang diciptakan mantan suaminya. Selain Virgon, Inara juga menggugat 2 perusahaan label rekaman yang menaungi Virgon. Lantas benarkah Inara mulai jengah akan permasalahannya dengan Virgon yang tak kunjung usai? Harapannya memang pengennya seperti itu ya, karena udah capek juga lah berlarut-larut. Cuman kan dengan bergulirnya terus kasus ini kan jadi apa ya, seperti kita udah pengen maju, tiba-tiba tarik mundur lagi, pengen maju, tarik mundur lagi ya. Beralih ke kasus perceraian, Pengadilan Agama Depok kembali menggelar sidang permohonan cerai yang diajukan Catherine Wilson terhadap suaminya Idam Mase. Keduanya tampak hadir di persidangan dan menjalaninya dengan legowo. Saat masuk ruang persidangan, keduanya mengaku sudah sepakat dan ikhlas untuk bercerai. Saat ditanya alasannya mengapa bercerai, keduanya kompak menjawab sudah tidak ada keharmonisan dan ingin sepakat untuk menjalani hidup masing-masing ke depannya. Tadi udah selesai mediasi, jadi mediasinya tidak berhasil, jadi lanjut ke... Memang sudah kemauan saya juga sih ingin bercerai. Usai menjalani sidang, Idam Mase mengungkapkan kalau proses mediasi yang dijalaninya tidak berhasil dan gagal. Ada banyak permintaan dari Catherine Wilson yang belum sanggup dipenuhi oleh Idam. Tidak dijelaskan secara rinci oleh Idam karena sudah masuk ke dalam pokok perkara. Namun salah satu faktornya adalah keduanya yang harus sering menjalani hubungan jarak jauh selama menikah. Namun faktor ini justru sudah disepakati oleh Catherine di perjanjian pranikah. Seperti diketahui, Idam lebih banyak tinggal di Makassar, sementara Catherine Wilson lebih sering tinggal di Jakarta. Hal itulah yang membuat artis yang berprofesi sebagai model yang biasa disapa Keket itu tetap ngotot bercerai dari dirinya. Selama pernikahan, ya di awal-awal baik, namanya suami istri baik, cuma baru akhir-akhir ini karena dia sudah banyak mau tinggal di Jakarta, jadi sedangkan saya tinggal di Sidrap. Jadi faktornya salah satunya adalah LDR juga. Ya begitulah. Ya dari bukan hanya LDR aja, tapi ini tanggung jawabnya yang tidak ada gitu. Nafkah. Perihal nafkah, Idam tetap bertanggung jawab dalam memberi nafkah saat pernikahan, bahkan bukti transfer dan lain-lain akan ia buktikan di persidangan nanti. Adapun hal-hal yang di dalam materi gugatan Ibu Catherine itu bisa kita bantah. Misalnya apa yang tadi teman-teman bilang masalah nafkah itu, ya, seperti saya bilang nafkah itu tidak boleh ditetapkan berapa dan antara suami dengan istri punya hak dan kewajiban masing-masing. Namun berbeda dengan Catherine yang bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan nafkah hanya saat di awal pernikahan saja. Artis berusia 42 tahun itu juga mengaku tidak bisa menjalani rumah tangga jarak jauh dan diperlakukan yang tidak baik oleh Idam di Sulawesi. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan tuntutan dan gugatan akan kembali digelar 31 Januari 2024. Awalnya iya, tapi lama-lama kan enggak gitu. Jadi ya inilah yang terjadi jadinya perpisahan. Tadinya malah saya bolak-balik Jakarta. Kalau ada kerjaan ke Jakarta, kalau nggak ada kerjaan balik lagi ke sana gitu. Tapi kan di sana juga saya kan diperlakukannya seperti apa gitu. Jadi ya buat apa? Saya ditinggal-tinggal juga buat apa? Mendingan saya di Jakarta. Pemirsa, sekolah adalah tempat menuntut ilmu, bukan untuk ajang pamer kecantikan. Tapi bagaimana bila siswinya membawa kosmetik berlebihan ke sekolah? Tak cuma bedak, hand body, lipstick, hingga sunscreen pun menjadi kosmetik yang biasa dibawa oleh siswi masa kini. Setidaknya hal itu tergambar dalam video yang memperlihatkan razia dan pemusnahan alat kosmetik yang dilakukan oleh OSIS sebuah SMA di Jakarta. Ditertibkan di sekolah, bukannya sedih, mereka malah tertawa. Demikian narasi video viral itu. Ditertibkan di sekolah. Bukannya sedih, malah justru mereka tertawa. Oke,
menurut tanggapan aku tentang video yang baru-baru banget ini viral, ada salah satu sekolah yang para OSIS dan guru-gurunya ngerazia make up sama skincare. Dan salah satunya itu sunscreen. Nih ya, perlu digarisbawahi, menurut aku kegiatan ini tuh ada salahnya dan ada benarnya juga. Kalau alat make up kayak bedak, lipstick, dan lain sebagainya yang bisa merubah penampilan, aku rasa fine-fine aja kalau misalkan dilarang dibawa ke sekolah. Ya karena kita tujuan ke sekolah tuh ya buat belajar kan, bukan buat mejeng. Tak ayal ketika video itu diposting ulang oleh sebuah akun gosip, banyak komentar sinis dari netizen yang berstatus pelajar, guru, bahkan eksekutif muda. Padahal sunscreen itu skincare, bukan make up, kok bisa? Kecam akun Adrian Bri 21. Sebagai guru BK, saya nggak setuju ini. Saya malah menganjurkan anak-anak menggunakan sunscreen, parfum, dan deodoran, bahkan lip balm yang tidak mengeluarkan warna. Demikian komentar akun Vilasi Hombing. Salahnya apa? Skincare itu tuh bukan suatu produk yang dipakai buat genit-genitan, tapi buat kesehatan kulit. Aku agak kesel juga ya dengar sama ngelihatnya, karena sunscreen itu termasuk benda yang dihancurin sama para OSIS sama guru-gurunya juga. Nah, facial wash, hand body, sunblock juga itu tuh harusnya nggak apa-apa loh dibawa ke sekolah, karena cuaca di Indonesia tuh beriklim tropis dan panas banget kan. Nah, dianjurkan banget pakai sunscreen, bahkan waktu suhu di Indonesia lagi panas-panasnya, pemerintah dan BMKG malah justru menyarankan loh pakai sunscreen kemana-mana. Kasihan soalnya yang kulitnya sensitif atau gampang kebakar, sunburn gitu kalau kena sinar matahari langsung. Salah kalau misalkan sunscreen itu dirazia, dihancurin kayak gitu, itu salah banget. Karena emang wajib dibawa, karena sunscreen itu wajib di-reapply 2-3 jam sekali, apalagi yang muslim. Disita doang kan bisa, nggak perlu buang-buang gitu. Nanti ketika kalian masuk dunia kerja, kalian bakal tahu capeknya cari uang. Itu pun kalau kalian dapat kerjaan. Demikian setilan akun Kewo X Pratama 74. Menurut aku sebenarnya setiap sekolah itu sah aja sih untuk punya aturan untuk bawa make up atau skincare dan lain-lain. Cuma menurut aku pertama gak perlu dihancurin make upnya, karena itu belinya juga kan gak murah ya. Mungkin kalau untuk skincare gak perlu sih sampai dirusak kayak gitu, apalagi dihancurin. Soalnya kan kita juga namanya anak sekolah remaja itu kan butuh skincare ya, biar untuk menghindari kanker kulit dan lain-lain itu perlu banget. Menurut aku nggak perlu sih sampai hancur kayak gitu. Menurut aku sekolah kalau mau serius menerapkan aturan kayak gitu harus bisa ngebedain ya mana make up, mana sunscreen. Dan menurut aku nggak perlu sih dihancurin kayak gitu ya, perlu disita aja gitu juga udah cukup kok. Pasti muridnya juga pada kapok sih. Komentar yang lebih pedas pun ditulis oleh akun Pasha Mustafa. Sekolahnya mana sih? Tolong open minded dong, pantesan pada burik. Nih menurut aku sekarang yang pertama yang perlu diedukasi tuh OSIS sama guru-gurunya. Malu loh di negara-negara maju malah wajib pakai sunscreen loh kemana-mana, bahkan banyak jurnal juga dan dokter-dokter yang ngasih tahu betapa pentingnya sunscreen gitu. Terus juga udah nanggepin berita ini juga banyak banget dokter yang udah nanggepin sekolah ini nih, berita razia ini. Video viral yang banyak dikomentari netizen adalah video yang memperlihatkan masih ada orang tulus di kota metropolitan Jakarta. Seorang bapak pengendara motor yang tengah menjemput anaknya di sekolah kehabisan bensin di tengah jalan hingga harus mendorong motornya di jalur sepeda. Iba melihat bapak-bapak paruh baya berjalan kaki membawa motornya, seorang pengemudi motor menawarkan bantuannya. Motor si bapak yang dalam kondisi mati itu bisa melaju di pinggir jalan berkat dorongan kaki kiri si pengemudi baik hati. Ketika sampai di SPBU Mini, si bapak baru sadar dirinya tidak membawa uang. Lagi-lagi si bapak beruntung karena pengemudi motor yang baik hati membelikannya bensin 2 liter secara cuma-cuma. Padahal si bapak sempat ingin menjaminkan KTP-nya pada si tukang bensin. Pak, kenapa? Ayo bensin, ayo. Nah, main tank. Coba dulu bisa nggak? Oh, bapak nggak punya duit? Isi ini pak, isi. Enggak.
Gimana boleh jalan? Nggak bisa pakai KTP udah. Kemana? Kayak bapak yang menolong seorang bapak-bapak yang motornya kehabisan bensin dan didorong-dorong gitu di pinggir jalan, akhirnya ada pengendara lain yang melihat dan dia berhenti, dia bantuin untuk dorong dengan cara, kalau motor tuh biasanya pakai kaki, namanya di stud gitu kan. Barangkali banyak yang sering lihat gitu kalau motor sama motor didorong tuh pakai kaki, itu namanya di stud. Sampai ke tukang bensin ya. Tadinya si orang itu mau ninggalin bapak itu karena udah ada tukang bensin, udah deh selamat deh bapak itu. Tapi rupanya dia nggak pergi dulu, dia liatin aja. Karena si bapak-bapak ini lama banget ya, ngerobot tas, mungkin mau nyari dompetnya gitu ya. Akhirnya entah dompetnya ada atau enggak gitu, nggak tahu juga ya. Atau dia nggak enak sama orang tadi gitu kan. Akhirnya si yang penolong ini melihat, akhirnya dibeliin bensin sama si penolong ini. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, saya salut banget masih ada orang yang peduli di zaman sekarang ini. Rezeki tidak boleh ditolak. Si bapak bahagia dan mengucap syukur lantaran Tuhan memberikan pertolongan lewat si pengemudi motor baik hati. Ya Allah, gini aja nangis. Terima kasih orang baik. Komentar akun Ayufti_. Masih banyak orang baik, contoh seperti si abang ojol ini yang menolong si bapak yang kehabisan bensin ya. Sampai didorong motornya, diisiin bensinnya. Dan saya lihat videonya si bapak ini tulus menolong si bapak yang kehabisan bensin ini. Semoga perbuatan baik si abang ojol ini menjadi contoh buat kita semua agar kita juga bisa saling membantu dengan sesama yang membutuhkan. Jangan tutup mata, apalagi itu kelihatan di depan mata ya. Saya sih salut banget ya sama si abangnya ini gitu, yang udah mau menolong. Semoga abang sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umur, dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan menjadi contoh buat kita semua agar kita juga bisa berbuat baik kepada sesama. Komentar senada yang memuji si orang baik terus berdatangan. Namun video viral yang menginspirasi banyak orang itu tak luput dari kecaman sebagian netizen. Kenapa setiap mau membantu harus direkam dulu? Serius nanya, kata akun endadai_9. 3 tahun menduda pasca bercerai dari Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo dikabarkan siap menikah lagi. Kemarin Vicky mengajak anak-anaknya fitting baju pengiring pengantin di sebuah bridal ternama di Jakarta. Cinta Kanahaya Prasetyo, anak sulung Vicky yang berusia 17 tahun, memilih gaun berwarna pink yang elegan dan penuh detail. Menurut Vicky, ia sengaja mendahulukan pemilihan dan fitting gaun untuk anak-anak, adik-adik, dan ibundanya. Tapi mengapa Vicky masih merahasiakan calon mempelai wanita yang notabene adalah kekasihnya saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini aku lagi di Car Riders pastinya. Aku hari ini ada agenda fitting baju sama anak-anak aku juga. Ada Cinta, ada Mano, ada adik aku juga nanti, ada baby, ada semua. Pokoknya kita rame-rame ke sini. Ya, thank you. Kita kira-kira apa nih? Kebetulan karena Cinta juga suka sama rose gold, jadi ada beberapa pilihan, ini salah satunya. Ada dua ya? Iya, ada dua. Konsep ini mermaid, di mana memang biar Cinta tuh bisa menunjukkan postur badannya. Tapi emang dia seksi sih. Warnanya sih keren. Kamu suka nggak warnanya? Suka, emang pink favorit. Iya, warnanya juga pink yang nggak biasa ya sebenarnya ya. Iya, warnanya rose gold. Luar biasa banget. Oke guys, kalau Cinta nanti akan coba satu lagi. Mungkin nanti barengan ada Mano juga ya. Ya pokoknya ya pasti buat acara pernikahan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Kan aku biasanya tuh mepet-mepetan kan gitu. Kalau sekarang tuh keluarga aku kayak udah nggak mau gitu, kayak karena aku ngegampangin gitu. Kadang udahlah nanti masih lama gitu. Tahu-tahu ntar payetnya kurang, harus dijahit, dihamin berapa gitu, gitulah yang sering-sering gitu loh. Karena ini insya Allah mudah-mudahan ya acara yang terakhir buat aku, jadi harus benar-benar dipikirkan, dipreparekan jauh-jauh gitu. Menikah? Insya Allah. Ya ada dong. Ya, Vicky ingin merahasiakan identitas calon istrinya. Vicky berjanji secepatnya minggu depan ia akan go publik soal wanita yang akan dipesuntingnya itu.
Lalu benarkah wanita itu adalah Marshanda yang belakangan dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan presenter yang dijuluki gladiator cinta itu? Untuk mempelai wanitanya mungkin seperti apa? Untuk sekarang kita jadiin surprise deh. Biar seru. Kalau yang ini Ya pokoknya ada lah yang pasti, pokoknya insya Allah kalau yang ya wanita dan keluarganya minggu depan. Sebenarnya kita udah melewati diskusi yang cukup lama ya hal ini gitu, cuma realisasinya aja baru gitu. Terus nggak semuanya rencana-rencana kita juga dipubliskan gitu. Jadi ada beberapa permintaan dari dianya ya, udahlah kita jalan gitu dari ini. Ketika disinggung apakah calon ibu sambungnya adalah Marshanda, Cinta Prasetyo tak mau banyak bicara. Ya pasti Cinta mengharapkan ibu sambung yang bisa menyayangi dirinya dengan tulus. Ya ikut senang aja sih. Sambungnya tuh yang seperti apa untuk sosoknya? Yang baik sih pastinya, yang tulus ya, yang tulus, yang sayang sama adik-adik aku juga sih. Jadi cocok nggak sih ke Mas Anda sendiri mungkin bagi kalian masuk kriteria? Ada lah pokoknya udah lah. Berat banget sih baru piting udah berat aja. Udah capek banget soalnya main banyak drama. Tembakannya. Temannya nanti kan mau punya kakak ipar lagi nih gitu. Untuk udah banyak banget soalnya ipar. Apanya ya orang berumah tangga pada umumnya sih. Nggak ada yang gimana gini. Karena kayak misalnya kayak calon yang sebelumnya tuh yang married kemarin tuh kayak kamu tuh nggak begitu, orang gimana sih, baik nggak kayak gini. Cuma kalau baby kayak kenal aja dulu, silahkan kenal aja dulu gitu. Karena kan kalau adik mah udah pasti ngomongnya yang baik-baik aja gitu, tapi nggak mau ngejanjiin yang terlalu gimana, kenal aja dulu silahkan. Proses aja lah gitu. Jika tak ada perubahan jadwal, Vicky akan mengajak calon istrinya fitting gaun pengantin sebelum pemilu 2024 di bridal yang sama. Sementara jas pengantin Vicky dibesut oleh desainer ternama. Kalau perempuan itu diskusinya lebih panjang ya. Kan kalau aku ya sebenarnya simpel aja sih, baby juga tahu kok aku diminta pakaian ini, baju ini, pakai ini, aku mah ayo aja gitu. Teka-teki siapa calon istri Vicky Prasetyo lagi-lagi mengaitkan sosok Marshanda alias Caca. Padahal Caca sudah menyatakan bahwa dirinya dan Vicky hanya berteman baik. Akan tetapi, banyak pernikahan dua sejoli yang diawali pertemanan. Apakah dalam waktu singkat Caca jatuh hati pada Vicky dan siap menerima pinangan mantan suami Angel Elga dan Kalina Oktarani itu? Lanjutan, kalau pernah mulai lanjut gimana? Mungkin banyak yang ngomong. Enggak, itu teman baik aja. Seperti aku selalu bilang teman baik aja. Meski sudah 7 tahun menjanda, Caca belum siap membuat komitmen baru dengan laki-laki. Ia ingin fokus pada karir dan penyembuhan gangguan bipolarnya. Bagi Caca, Vicky adalah teman yang baik dan pengertian hingga layak mendapatkan istri yang cantik lagi setia. Lantas apakah Caca sudah mengenal calon istri Vicky? Apakah mantan istri Ben Kasyafani itu tidak cemburu dengan kebahagiaan yang kini dipamerkan Vicky? Baik-baik aja. Masih single yang pasti aku. Tapi kriterianya seperti apa sih Kak Caca untuk menjadi seorang pendamping diri kamu? Belum menemukan yang aku rasa cocok. Belum memikirkan jodoh kedua, waktu senggang Caca lebih banyak dihabiskan bersama Sienna, putri sematawayang dari pernikahannya dengan Ben Kasyafani. Senin lalu, Caca memposting foto bayi Sienna yang lahir 11 tahun lalu, tepatnya 22 Januari 2013. Caca bersyukur memiliki putri yang soleha yang sudah memutuskan berhijab sebelum usia akil balik. Selalu dong kalau ada harus dijadwal. Karena kalau nggak make time ya nanti jadinya ya fokus ke hal-hal yang lain. Quality time macam-macam bentuknya ya, bisa di rumah aja, bisa jalan-jalan, bisa sama teman, bisa sama keluarga. Ya, waktu terasa begitu cepat. Rasanya baru kemarin Caca menggendong Sienna dan mengajarkannya bicara. Kini Sienna sudah menjelma menjadi ABG yang anggun dan syar'i. Sebagai ibu, Caca bangga karena putrinya itu bisa menerima segala kekurangan ibu kandungnya yang bertahun-tahun bergelut melawan gangguan bipolar. Makin kesini Sienna sifatnya makin banyak yang mirip sama persis kayak aku, ekspresifnya, cerianya, lepasnya, terus begitu kreatifnya, suka dengan seni, dia suka nulis juga ternyata, suka nulis puisi, dia nunjukin ke aku, terus jadi aku suka terkaget-kaget aja sih dengan kepintaran otaknya yang kayak wow kok bisa gini gitu.
Pemirsa, baru-baru ini media sosial kembali dikejutkan dengan sebuah video viral di mana ada aksi menggelikan dari seorang wanita yang terlihat joget tak senonoh di sebuah mall. Dari kabar yang beredar, kejadian tersebut terjadi di Mall Manado, Sulawesi Utara. Dari unggahan yang tersebar di media sosial, terlihat wanita tersebut dengan penuh percaya dirinya menyanyi sambil berjoget-joget di dalam mall. Wanita tersebut juga terlihat mengenakan setelan outfit minim berwarna hitam. Wanita tersebut juga nampak meminta para pengunjung untuk melihat aksinya. Ada seorang wanita yang sedang joget-joget di tengah mall. Dia pakai baju warna hitam dan celana jeans ketat. Dia tampak sangat senang dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga mengganggu pengunjung lain dan menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Nah, ada security yang datang. Mereka mencoba menenangkan wanita itu dan membawanya keluar dari mall, tapi wanita itu tidak mau. Wanita tersebut terlihat tak malu memperlihatkan goyangannya di hadapan pengunjung mall. Namun aksi tak senonoh tersebut sontak membuat petugas keamanan langsung mengamankan wanita tersebut. Hal tersebut lantaran wanita berambut panjang itu dianggap telah meresahkan pengunjung yang ada di mall dengan goyangannya yang tak pantas. Terlihat wanita itu ditarik dan diminta untuk keluar dari mall. Belum jelas motif sang wanita berani melakukan hal tersebut di tempat umum. Netizen berspekulasi dengan berbagai komentar. Ada yang mengurai wanita tersebut diduga mengalami stres karena suatu hal atau memang hanya sekedar cari perhatian. Kalau saya pribadi tidak jadi masalah Mbak mau joget seperti apa. Tapi sesuai sama tempatnya. Jangan di mall juga, soalnya di mall itu tempat umum. Tidak enak dilihat banyak orang, apalagi kalau misalkan ditonton sama anak-anak kecil. Mbak itu tidak pantas, tidak cocok joget seperti itu di tempat umum. Kalau Mbak mau joget seperti itu, kan ada tempat-tempat yang lain, kayak di klub, kayak gitu Mbak. Itu lebih efisien gitu loh. Daripada Mbak joget seperti itu di mall, itu kurang bagus loh Mbak. Ini negara Indonesia Mbak, bukan negara Eropa. Mbak mesti harus sama-sama saling mengerti, menghargai ya. Kalau Mbak mau dihargain orang, please Mbak mesti harus hargain orang dulu. Jangan gila-gila sendiri. Saya pribadi nontonnya tuh geli. Ya Mbak ya. Ini pertama kali aku ngeliat videonya, langsung agak kaget ya. Kasihan satu, pertama sesama cewek harusnya nggak kayak gitu. Terus dia kalau emang mau joget-joget caper kayak gitu, kayaknya nggak usah di mall deh. Ya emang di acara dance aja, di stage gitu loh yang pada tempatnya. Kalau kayak gitu kan dia kayaknya emang caper doang ya, nggak tahu sih tujuannya apa. Terus dia ngeluarin kata-kata kasar. Emang apakah dia mencari viral? Kan viral bisa pakai cara lain, nggak mesti kayak gitu. Pokoknya dia tuh mempermalukan wanita Indonesia. Jangan sampai kayak gitu lagi deh. Kan dia bajunya terlalu terbuka, terus dia teriak-teriak, dia mengganggu kenyamanan pengunjung dan juga mengganggu para toko-toko yang ada di sana. Akhirnya ada security yang ngamanin, cuma mungkin telat kali ya, keburu udah di videoin dan diviralin sama orang-orang. Dan buat di sana kan pada nyorak-nyorakin, mungkin kadang kita mikir oke lah itu hiburan, kita capek jualan apa segala macem, tapi adalah yang mungkin negor dia langsung, terus suruh dia nutup bajunya atau apa, jangan melakukan atraksi kayak gitu di mall karena itu ganggu banget. Di lain tempat, viral kisah seorang sopir bajai yang kabarnya diusir dari rumah kontrakan. Kabar tersebut diketahui lewat unggahan seorang penumpang bajai, yakni merekam video saat naik bajai. Dalam video, penumpang tersebut merekam saat sopir bajai mendapat telepon dari sang istri. Sopir bajai tersebut panik menerima telepon dari istrinya karena rupanya keluarganya diusir dari rumah kontrakan lantaran telat bayar. Aman, ngontrak di tempat ibu. Halo, iya mah. Dia nggak mau. Udah, coba sini. Udah sekarang ngarep pulang nih. Kesedihan semakin menjadi lantaran sopir bajai tersebut rupanya tak punya cukup uang untuk membayar kontrakan. Dari unggahan video, sopir bajai tersebut juga sempat melakukan percakapan dengan penumpang. Diketahui bapak sopir sempat membayar setengah dari harga kontrakan, namun sang pemilik kontrakan tidak mau menerima. Kemarin udah bayar, kan nunggak 2 bulan. Dia disuruh keluar. Gak mau nerima 3,5. Padahal itu udah lebih dari setengahnya ya, kalau 3,5. Yang minta full sebulan. Sebulannya berapa? 5,5. Kamar sama anak istri.
Lantaran kejadian tersebut, penumpang diturunkan di pinggir jalan karena bapak sopir bajai harus segera pulang ke rumah. Video tersebut pun sempat menuai simpati warganet. Penumpang tersebut bahkan sempat membuat tulisan jika ada yang mau membantu meringankan kesulitan bapak supir bajai bisa menghubunginya. Namun rupanya pasca video tersebut beredar ramai di media sosial, terungkap banyak testimoni dari perspektif yang berbeda yang mengaku pernah melihat sopir bajai yang sama serta menggunakan jasanya dan beberapa kali menerima telepon dari istrinya dan seolah-olah diusir dari kontrakan. Sejumlah pengakuan tersebut sontak membuat netizen terbelah. Ada yang kecewa dengan sopir bajai lantaran memanfaatkan kebaikan orang lain dengan cerita sedih. Ada pula netizen yang merasa amal baik tidak perlu dijadikan perdebatan terlepas apapun motifnya. Menurut aku, entah kebenarannya itu modus atau bukan, nggak ada salahnya kalau misalnya kita juga cross-check ya, karena takutnya kalau emang bapak ini memang betul-betul membutuhkan bantuan, terus ya kalau kita bisa bantuin ya kenapa enggak. Jadi dan itu nggak merepotkan kok kalau misalnya kita harus cross-check atau entah dengan kita minta kontak bapaknya, datengin rumahnya atau kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita juga bisa ngebantu, kan kita lebih lega ya karena kita bisa ngebantu sesama gitu. Jadi better sih untuk hal-hal yang seperti ini kita ada cross check dulu ya. Orang yang memvideokan atau penumpangnya nih yang memvideokan itu juga kayaknya kurang baik ya, karena ini kan percakapan private ya kalau kita lihat di sini. Tapi mungkin si penumpangnya ini punya niat yang baik gitu, pengen ngeviralin, pengen ngebantuin si bapaknya. Bahkan di video yang terakhirnya itu si penumpangnya ini diturunin di bukan tempat tujuannya karena si bapaknya itu mau langsung ketemu sama istrinya, mau nolongin istrinya gitu, sampai dia tuh mohon-mohon biar yang punya kontrakannya nih ngasih kompensasi lah ibaratnya gitu. Tapi dari segi negatifnya mungkin ya netizen menilai kalau ini tuh banyak loh modus-modus seperti ini gitu. Bahkan dulu juga sempat ada ojol yang pura-pura mogok, bensinnya habis lah atau motornya rusak, didorong-dorong gitu kan motornya demi bisa dapat uang tambahan dari orang yang kasihan sama dia. Nah, kalau mungkin netizen juga berpikir bahwa bapak ini juga cuma modus ya, pengen dapat belas kasihan dari si penumpangnya atau mungkin dia udah sering melakukan itu, ya kita juga nggak tahu ya, karena kan dari video tersebut si penumpangnya ini tuh merasa kalau si bapaknya memang benar-benar butuh bantuan, bahkan dia sampai mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama si bapaknya dan bisa kasih rezeki lebih lah buat bapaknya. Tapi ya mudah-mudahan aja ini bukan modus penipuan, memang dia lagi butuh, benar-benar butuh buat istrinya, buat keluarganya yang sedang kesusahan gitu. Jadi ya kita berpikir positif aja ya guys. Sementara itu di lain tempat, Ibunda Nindi Ayunda, Ratmulyati angkat bicara terkait hubungan asmara anaknya dengan Dito Mahendra. Ibunda Nindi mengurai selama ini dirinya tak pernah mengetahui bagaimana hubungan dan kedekatan Nindi dengan Dito, lantaran Nindi tak pernah berbagi cerita. Nah itu kan Tante nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Itu urusan mereka. Oh, Tante nggak pernah cerita, maksudnya Nindi nggak pernah cerita apa-apa gitu mungkin? Kalau hubungan soal ini ya. Ya, dari kabar yang beredar pasca bercerai dengan Askara, Nindi memang tengah dekat dan menjalin hubungan asmara dengan Dito. Bahkan tak hanya sekedar dikabarkan berpacaran, keduanya pun sempat dikabarkan sudah menikah siri. Namun terkait kabar pernikahan, Nindi membantah dan sempat mengurai hingga saat ini dirinya masih berstatus janda dan belum menikah lagi. Kalau nikah sekarang belum ada. Aku menjalani hidup sendiri sama anak-anak aja. Jadi nggak ada namanya sudah menikah, itu belum ada, bisa dipastikan dan terkonfirmasi. Jadi tidak ada namanya nikah siri segala macam, tidak ada. Aku sekarang fokus sama anak-anak aku aja, sama diri aku sendiri. Karena ya itu tadi, cerita itu kan pasti bermacam-macam, pasti punya dua versi. Ya sudah, kalau aku menjalani sisinya aku aja. Ya, banyak yang mempertanyakan status asmara Nindi dengan Dito. Memang sejak Dito terseret kasus hukum terkait kepemilikan senjata api, Nindi pun seolah semakin terlihat menutup rapat hubungan asmaranya dengan Dito.
Saat Dito berada di balik jeruji besi, Nindi terlihat santai dengan kehidupannya, seolah terlihat tidak memikirkan kekasihnya tengah terseret kasus hukum. Lantas benarkah hubungan Nindi dan Dito sebenarnya sudah berakhir? Seperti apa sebenarnya sosok calon mantu idaman Ratmulyati untuk Nindi? Oh ya, nggak tahu ya, kita itu Allah yang punya rasa ya. Mudah-mudahan tapi sebagai orang tua saya menginginkan kebahagiaan anak-anak Nindi dong. Iya, mau dengan siapa aja gitu, terserah, itu tergantung Nindi. Oke. Di sisi lain, belum lama ini pasca pulang ibadah umroh bersama ibunda tercinta, Nindi juga terlihat berganti penampilan. Pada setiap kesempatan terlihat Nindi tampil berhijab. Benarkah Nindi saat ini sudah memutuskan untuk merubah tampilannya dan istiqomah menutup aurat? Doain ya, insya Allah mudah-mudahan. Kalau sekarang kan memang niatnya memang karena aku baru pulang umroh banget, belum seminggu di Jakarta. Jadi memang sebaiknya kan dilepas. Tapi kita kan nggak tahu, ternyata kalau misalnya Allah memberikan hal yang lain, ternyata ya silakan. Aku belum mempersiapkan apa-apa, belum punya apa-apa. Pastilah banyak yang senang. Aku sendiri juga senang karena banyak hal yang ternyata yang mungkin dulu aku pikir begini. Memang aku belum pinter-pinter banget pakai hijab, cuma ya dijalanin aja. Di sisi lain, desainer kondang Ivan Gunawan yang kerap disapa Igun menghebohkan jagat maya dengan video pamitannya pada netizen untuk pergi meninggalkan Indonesia. Video yang diunggah Igun pun viral dan tersebar di media sosial. Dengan gaya khasnya, Igun mengumumkan akan pergi dari Indonesia untuk mengurus salah satu urusan yang masih dirahasiakannya. Gak sabar deh minggu depan, aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Dari unggahan diketahui, Igun akan pergi meninggalkan Indonesia pekan depan. Igun sendiri mengaku tak sabar menunggu momen tersebut. Dalam unggahannya, Igun mengurai akan pergi sementara waktu, namun Igun tak membeberkan destinasi tujuannya. Dalam kesempatan itu, Igun juga sempat mengurai permintaan maaf kepada warganet dan meminta doa untuk kepergiannya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. Pamitan Igun yang mendadak pun sontak membuat beragam komentar. Banyak yang mengurai kesedihan, namun ada juga yang memberi semangat untuk Igun, termasuk sejumlah sahabat selebriti. Namun jelang kepergiannya pekan depan, Igun masih aktif membagikan berbagai kegiatannya di akun Instagram pribadinya. Ya insya Allah, ya namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi gitu kan. Terus teman-teman rekan Anda sendiri setuju nggak sih kalau Pak Igun? Nggak tahu, saya nggak punya teman artis mas. Saya alhamdulillah nggak punya teman artis. Saya nggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi ya sekarang artis zaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua pada diem kan, gitu kan. Jadi ya aku makin merasa aku nggak punya teman gitu. Jadi ya udah. Jadi aku anggap semua orang adalah customer aja. Ya bersyukur dan ikut senang juga kalau misalnya nanti Kak Ivan mau lebarkan sayapnya lagi di dalam dunia fashion sampai ke luar negeri itu wah Masya Allah banget. Kita selalu support. Iya, kita doain yang terbaik aja. I always support Ivan Gunawan to go international karena bagaimanapun juga harus ada perpanjangan tangan dan juga perpanjangan semangat buat pekerja fashion khususnya di fashion industry supaya bisa benar-benar go internasional dan mata dunia terbuka melihat anak-anak bangsa dengan karya fashionnya sangat luar biasa, salah satunya Ivan Gunawan. Jadi aku dukung sekali. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak, tapi ya dicoba dulu aja insya Allah. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat, dia mau 1 tahun, dia mau 2 tahun atau 3 tahun, dia kan ujung-ujungnya kembalinya buat kita.
dan yang dia akan berikan kabar berita begitu besar juga karena anak Indonesia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, jadi nggak sedih lah, karena siapa tahu dari situ itu akan membuka mata dunia buat perdagangan kita bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini gitu kan. Apalagi kalau nama desainer Indonesia bisa ada berkumandang di Eropa atau di Amerika gitu. Bolak-balik kayaknya sih bakal bolak-balik karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam sih.